Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga insyaallah pada hari ini kita akan dapat melaksanakan kewajiban mulia, kewajiban yang paling indah, juga merupakan kewajiban yang istimewa, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia tauladan yang di dalam hidupnya Allah berikan rizki yang melimpah, tapi juga Allah berikan rizki yang berkah. Itulah yang tentunya kita selalu dambakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita buka pintu rizki yang berkah menyosong insyaallah tahun baru Masehi 2022. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, biasanya manusia kalau ada pergantian tahun ini ngitung-ngitungnya rizki, bagaimana rizki tahun lalu dan bagaimana proyeksi rizki tahun depan. Proyeksi kita adalah tahun depan semoga rizki kita melimpah dan berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada pepatah Arab yang sangat populer yang mengatakan al-barakah fi bukuriha. Keberkahan itu adanya di pagi hari. Pepatah Jawa, pepatah kita juga mengatakan rezekinya hilang dipatok ayam. Maknanya mirip sebetulnya ya. Jadi artinya kalau mau berkah, kalau mau rezeki, maka bangunnya harus pagi. Tidak boleh kalah dengan bangunnya ayam. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang salat subuh berjamaah, putrinya yang bernama Fatimah masih tertidur. Lalu Nabi bersabda, wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rizki kepada hambanya antara terbit fajar dan terbit matahari. Maknanya sama sebetulnya. Jadi rizki itu ada di pagi hari. Meskipun nanti ada pertanyaan, itu tetangga saya bangunnya siang tetapi uangnya banyak, bangunnya siang tetapi duitnya melimpah. Nanti kita bahas rizki itu apa menurut pandangan para ulama.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu rizki? Menurut ulama, rizki itu adalah kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'um, hatta zawjah rizqun, al-aulad wal banat rizqun, was-sihah was-sam'u wal aqlu aidun rizqun. Jadi rizki itu adalah segala sesuatu yang bisa bermanfaat. Itu rizki. Tetapi ada kriteria lain, bermanfaat dan Allah bolehkan. Jadi segala yang bermanfaat dan Allah bolehkan itu adalah rizki. Apa saja misalnya makanan, itu rizki, minuman, pakaian, bahkan istri rizki, anak rizki, badan sehat rizki, pendengaran normal rizki, otaknya moncer juga adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lihat definisi rizki ini, rizki itu bukan hanya harta, bukan hanya uang. Makanya ada yang menyatakan rizki itu bukan hanya uang, karena yang lainnya pun adalah rizki. Tapi ada yang bilang ekstrim, bahwa rizki yang paling baik itu adalah kesehatan, rizki yang paling rendah itu adalah uang. Yang moderat bilangnya ya rizki itu bukan hanya uang. Kenapa demikian? Karena kalau tidak punya uang, ya orang sehat pun bisa jadi sakit. Orang punya uang banyak, kebalikannya kalau tidak sehat, untuk apa? Itu ya. Jadi seluruh rizki ini diperlukan oleh kita. Dan manusia yang paling istimewa itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rizkinya melimpah dan juga berkah. Selanjutnya adalah apa itu berkah? Menurut bahasa, berkah adalah an-nama waz-ziyadah was-sa'adah. Berkah itu adalah tumbuh, tambah dan membahagiakan. Kalau rizki yang Allah berikan kepada kita tumbuh, bertambah, membuat kita bahagia, itulah berkah. Menurut istilahnya, berkah itu adalah luzumul khair al-ilahi fi syai'. Rizki dikatakan berkah kalau rizki itu membuat kita itu tetap dalam kebaikan ilahi. Kita itu dengan rizki itu menjadi baik menurut Allah. Itu dengan rizki yang kita miliki, misalnya kita semakin rajin beribadah, kita semakin rajin beramal, kita semakin rajin menolong sesama, itulah rizki yang barokah. Nah itu yang kita harapkan, rizki itu adalah rizki yang berkah, bukan hanya melimpah. Jadi melimpah juga, berkah juga. Itu yang pernah terjadi di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejarahnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hartanya itu 1.217 kilogram emas. Kita pengen punya 1 kilo aja rasa-rasanya berat. Banyak muslim yang berat, 1 kilo aja berat. Nabi 1.217 kilogram emas. Tapi infaknya Nabi itu lebih besar dari hartanya, 1.251 kilogram emas. Berkah sekali. Ditambah lagi dengan wakaf Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 15 bidang tanah, yang masing-masing tanahnya itu tidak kurang dari 25 kilogram emas. Melimpah dan berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin sekarang juga banyak yang hartanya melebihi Nabi. Kalau diuangkan Nabi itu ya sekitar 1, sekian triliun. Itu ya. Pasti banyak yang mengalahkan. Tetapi infaknya yang seperti Nabi itu sulit. Keberkahan seperti Rasulullah itu tidak banyak dan sulit
terjadi, apalagi di zaman sekarang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuka pintu rezeki yang berkah? Kok Nabi itu bisa berkah? Kok para ulama itu bisa berkah? Gitu ya, rezekinya berkah sekali. Kenapa? Ada 14 pintu yang bisa kita ketuk untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Apa saja dari 14 pintu itu? Yang pertama, sholat wajib tepat waktu. Tuh. Sholat wajibnya jangan mundur. Yang kedua, zikir, istighfar dan bertaubat. Nah, ini kerjaan Nabi. Walaupun Nabi maksum, tidak memiliki dosa, tapi Nabi SAW selalu beristighfar, selalu berzikir, selalu bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, doa restu orang tua. Tuh, ibu, bapak, kalau masih ada kita minta doanya. Yang keempat, bangun pagi. Seperti tadi kisah Sayyidatina Fatimah disuruh bangun pagi oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau definisi lain, takwa itu adalah adanya hablum minallah dan hablum minan nas. Berhubungan baik dengan Allah, berhubungan baik dengan sesama. Yang keenam, bersedekah. Ingat, sedekah ya, bukan infak. Sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya harta, tetapi bisa dengan yang lain. Sedekah ilmu, sedekah waktu, ya, itu sedekah. Yang ketujuh, silaturahim, menyambungkan tali silaturahim, islah. Nah, itu juga adalah pintu rezeki yang berkah. Yang kedelapan, hijrah di jalan Allah, berbuat menjadi lebih baik, itu adalah hijrah. Tidak mesti pindah tempat dalam rangka untuk kepada yang lebih baik, itu adalah hijrah di jalan Allah. Yang kesembilan, haji dan umroh. Nah, sekarang mungkin agak sulit ya. Maka tidak heran kalau orang pulang haji biasanya bukannya semakin miskin karena uangnya habis, tetapi semakin kaya raya. Karena itu adalah salah satu pintu rezeki yang berkah. Yang ke-10, bertawakal kepada Allah. Tawakal, berusaha secara maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu juga adalah pintu rezeki yang berkah. Yang ke-11, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga adalah pintu rezeki yang barakah. Jadi bukan hanya mengerjakan yang wajib, tetapi lakukan yang sunnah-sunnah. Yang ke-12, kasih sayang kepada yang lemah dan yang miskin. Ada orang miskin, ada pengemis meminta kepada kita. Kalau tidak mampu memberi, minimal kita menyampaikan dengan hal-hal baik. Syukur-syukur bisa memberi dengan penuh kasih sayang. Yang ke-13, berdagang. Maka Rasulullah dalam sabdanya menyampaikan bahwa 90% rezeki itu dari berdagang. Cuma jangan memaknai dagang itu buka warung. Karena memaknai dagang buka warung, satu komplek ngewarung semua, nggak bisa. Jadi hakikatnya umumnya kita itu dagang. Pejabat juga dagang kebijakan kan. Politisi juga dagang kebijakan. Gitu ya. Ya, pada hakikatnya dagang, ada yang dagang barang, ada yang dagang jasa. Dan yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pintu rezeki yang berkah itu adalah menikah. Itu barang siapa yang miskin, kalau dia menikah ikhlas karena Allah, maka Allah akan kayakan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Poinnya adalah mudah-mudahan tahun depan rezeki kita semakin melimpah, rezeki kita semakin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin di antara kita baru membuka pintu rezekinya itu satu pintu,
baru 3 pintu, baru 4 pintu. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa membuka pintu rezeki dari 14 pintu, sehingga mudah-mudahan rezeki kita melimpah, dan rezeki yang melimpah itu bermanfaat karena akan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'al jami'i sahabatul qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatika al-wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.